Klien paling nomor 1 tuh anak. Bicaralah yang baik atau diam. Betul. Kalau ada yang buruk-buruk, diam aja. Tiap bulan November, saya di demo buruh. Kang Emil. Halo, Mbak Mary. Terima kasih. Sama-sama. Udah meluangkan waktu untuk datang ke Jakarta. Akhirnya. Kita sebenarnya udah sering ketemu, tapi di berbagai kegiatan, event, ketemu juga sama Bu Atalia. Siap. Tapi hari ini punya waktu lebih luang untuk bisa ngobrol-ngobrol. Kebetulan lagi di Jakarta, jadi saya itu selalu ke Jakarta minimal seminggu sekali. Oh gitu? Iya, karena kan ada urusan dengan pemerintah pusat, yang semua kementeriannya kan di Jakarta. Jadi itu, kebetulan hari ini sudah beres sebagian, bisa hadir. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol. Iya. Padahal dulu udah pengen ketemu sama Kang Emil, ngobrol-ngobrol dari sejak masih jadi wali kota. Sekarang udah jadi gubernur. Nanti ke depan apa lagi? Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Oke. Ada 8 pertanyaan nanti saya akan tanyakan kepada Kang Emil. Nanti terakhir Kang Emil boleh nanya 1 pertanyaan, apapun juga untuk saya. Oke. Jadi 5 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Akan 5 tahun. Akan 5 tahun ya. Tahun ini kan 5 tahun. Berakhir 5 September. 2023 ini kan. Apa yang berubah dan apa yang tidak berubah dari sosok Ridwan Kamil? Oh, yang berubah ya Jawa Baratnya lah ya. Sampai Desember 2022 kita ada 460 awards penghargaan. Artinya kan ada 460 perubahan. Wow. Dari semrawut jadi lancar, gelap jadi terang, korup jadi bersih, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi itu contoh lah yang paling saya ambil 2 aja ya, yang berubah nih. Waktu saya menjabat 2018, desa miskin ada 1000, sekarang udah 0. In 4 years. Ya. Sama sekali nggak ada? Nggak ada, oleh sebuah konsep yang terukur. 2, saya reformasi PNS kita pakai digital ya. Kalau bisa digital kira-kira begitu. Sekarang kinerja PNS terbaik se-Indonesia pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang nggak berubah dari saya, kepribadiannya saya nggak berubah. Saya tetap ramah, kreatif, hobi belusukan, mendengar orang, menerima kritikan, hobi motoran. Saya selalu bilang ke anak saya ya, mohon maaf, papap itu, nyebutnya kan papap ya. Papap itu jadwalnya lebih sibuk itu aja, tapi tidak merubah kepribadian. Ngerjain PR masih ikut bantuin anak saya kan, main sama anak yang bungsu apa, jadi tidak berubah, hanya jadwal lebih sibuk aja. Dan itu memang dimengerti karena ya. Saya tahu jabatan politik itu hanya sementara. 5 tahun, 10 tahun, udah itu selesai, terus mau nyombongin apa kan? Iya. Kembali menjadi ordinary people yang tidak ada tanggung jawab besar misalkan ya. Karena saya kan tanggung jawab besar, ngurusi 50 juta manusia. Makanya waktu COVID, provinsi yang paling rawan itu Jawa Barat. Iya, karena pertama kali kan juga di Depok, dan Jawa jumlah Barat. yang harus saya jaga, keselamatan jiwanya kan 50 juta kan Jawa Barat. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih takdir seperti ini. Jadi setiap hari saya naik kelas. Menjadi manusia yang lebih berpengalaman, lebih bijak, belajar dari kesalahan, ada pencapaian kan begitu ya. Jadi itulah, bersyukur tiap pagi bangun tapi menemukan nilai-nilai baru, tapi berusaha tidak berubah dalam artian membuat orang tidak nyaman gitu ya. Iya. Ya, kalau perubahan di Jawa Baratnya, apalagi di Kota Bandung tuh sangat terasa sih, karena khususnya pas lagi pandemi ini kan saya dan keluarga juga akhirnya jalan-jalannya ke Bandung, ke Lembang, dan itu untuk pertama kalinya saya melihat tempat wisata yang bersih banget, terjaga banget, seakan-akan benar-benar seperti di luar negeri gitu. Betul. Dan itu saya bangga dan appreciate banget sih, karena sometimes kan kadang-kadang tempat yang bagus tapi kalau nggak dijaga ya akan rusak juga. Tapi setiap pengunjung yang datang ke situ ya mereka benar-benar punya kesadaran untuk menjaga. Jadi tidak mudah melatih mentalitas itu ya. Karena sebagian dari kita menganggap kalau saya buang sampah pasti ada yang ngurusin. Padahal sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi salah satu tugas pemimpin yang berat itu justru mengedukasi. Mengedukasi agar
semua peradabannya itu naik kelas, menjadi lebih bersih, menjadi lebih tertib dan lain sebagainya. It's not easy, tapi oke lah, so far so good lagi. Iya, oke. Jadi dari Kang Emilnya tetap nggak berubah, tetap belusukan, tetap selalu ada di hati masyarakat. Tetap Ridwan Kamil yang dulu, hobi bercanda dan easy going lah. Yang berubah cuma lebih sibuk aja. Sibuk, lebih banyak kerjaan, lebih banyak beban, tapi dinikmati. Oke. Kan Kang Emil berarti berubah profesi ya kan, awalnya sebagai arsitek, di dunia profesional, bangun bisnis sendiri juga, kembali dari Amerika langsung bikin bisnis sendiri, terus terjun ke dunia politik sekarang. Di dunia politik pasti banyak juga rekan-rekan politik nih. Nah, jadi pertanyaan saya yang berikutnya, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik di Indonesia. Ya, saya minta komentar dari Kang Emil. Ini nama sahabat juga nih kayaknya pasti ya. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke. Yang pertama Pak Ganjar. Butuh dikomentarin apa? Iya, boleh. Apa impresinya? Komentar Pak Kang Emil. Iya, Pak Ganjar pemimpin yang sangat baik, merakyat. Sudah 2 kali periode di Jawa Tengah, artinya sudah paripurna pengalaman membangun daerahnya. Dan rambutnya putih. Ya. Jadi physical image pertama kalau ingat rambut putih pasti Pak Ganjar. Iya. Saya hitam. Oke. Kalau Pak Anies Baswedan. Pak Anies rambutnya tidak putih gitu. Pak Anies pengalamannya juga banyak, selesai 5 tahun sebagai Gubernur Jakarta, pencapaiannya juga banyak. Saya doakan Pak Anies sukses ya di tujuan-tujuan berikutnya. Sering ngobrol juga banyak. Satu persamaan kami sama-sama sekolah di luar negeri kan. Ya, jadi exposure Pak Anies kalau udah urusan international relation kan banyak ya. Iya. Nah, jadi saya kira di level international relation Pak Anies luar biasa. Oke. Justice ngomongnya. Oke. Iya, kalau Kang Emil dulu kan di Singapura dan di Amerika juga ya. Di Amerika, sekolah S2 di Berkeley. Oke. Yang ketiga. Pak Prabowo. Pak Prabowo patriot ya, menghabiskan seluruh waktunya di militer, menjaga keamanan pertahanan. Jadi impresinya adalah beliau sangat tegas, sesuatu yang harus dicontoh, cinta NKRI banget. Saya dengar pidatonya 4 mata dengan beliau, luar biasa lah, patriot. Jadi makanya tadi image pertamanya itu katanya mungkin pas tuh patriot. Gitu. Nah, semua yang diomongin berhubungan dengan kecintaan terhadap negeri. Ini anak-anak muda harus contoh beliau kan. Dan saya juga doakan mudah-mudahan walaupun usianya kan udah senior ya, tapi semangatnya kan harus jadi contoh anak-anak muda lah. Betul, betul. Dan kerasa sih jiwa menjaga karena Indonesianya. Karakter kita itu bagaimana keseharian kita. Kalau militer ya pasti logikanya kan tegas lah ya. Iya. Jadi itu. Cuman kan dunia berubah. Beliau setelah militer kan masuk politik, kan jadi lebih luas kan begitu ya. Nah, itu memang never stop learning lah kalau istilah saya. Pak Prabowo melakukan keteladanan itu. Oke. Bisa memposisikan dengan baik dimanapun kita ditempatkan. Saya arsitek kan cenderung soliter ya, ngelamun sendiri gitu kan. Lah, jadi gubernur wali kota kan harus ketemu banyak orang, harus berpidato, harus ramah, harus menyapa kan. Jadi saya belajar punya nilai-nilai baru. Nah 3 sosok hebat tadi juga sama pasti, walaupun backgroundnya beda-beda, tapi mendapati nilai-nilai baru pada saat serving public ya. Oke. Ya, 3 udah, yang keempat Mas AHY. Mas AHY citranya muda karena sosoknya memang usianya masih muda, ganteng, gagah, dan memimpin partai kan. Kan jarang-jarang usia muda memimpin partai, makanya gak mudah, makanya saya kagum, saya doakan Mas AHY juga sukses Partai Demokratnya. Sering ketemu juga ngobrol. Kalau satu nggak terlalu beda umuran kan ngobrol tuh nyambung lah ya frekuensi. Jadi vocabulary-nya sama gitu. Nah dan ya mudah-mudahan sukses karena fokus di partai politik tentunya kita doakan sukses 2024.
Amin, amin. Semuanya didoakan ya oleh Kang Emil ya. Harus ada. Oke. Semua teman. Semua teman, betul. Dan hadiah ketulusan itu kan doa. Gitu. Tanpa harus diomongin, Setuju. dalam hatinya dia sedang berdoa memberi hadiah. Betul, betul. Makanya jangan berhenti berbuat baik. Dalam kebaikan ada doa orang-orang yang diberi kebaikan. Itu saya yakini. Oke. Dan doa itu nggak selamanya harus selalu dituliskan di status sosial media. Kadang-kadang ya, aku lagi berdoa. Iya. Tapi diucapkan aja dari hati, dan itu pasti akan tersampaikan. Oke, yang kelima. Yang kelima, Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga tuh terkenal teknokratisnya. Bisa membawa perubahan dengan ukuran-ukuran yang ilmiah. Makanya kita tidak ada resesi ini tahun ini, pemulihan ekonomi lebih cepat, inflasi terjaga. Ya salah satunya adalah kontribusi luar biasa dari Menko Ekonomi kan. Karena ekonomi ini ngatur perdagangannya, perencanaannya apa. Ya butuh orang pintar lah. Jadi Pak Erlangga itu sosoknya pintar, terukur, makanya hasilnya juga kalau Pak Erlangga presentasi itu enak. Karena before afternya itu mudah jelas dipahami. Ya. Oke. Iya. Bagus ya. Tapi saya percaya sih karena gini, dalam agama saya, bicaralah yang baik atau diam. Betul. Kalau ada yang buruk-buruk diam aja, yang baik-baik boleh sampaikan. Betul. Karena setiap orang, maksudnya seburuk-buruknya manusia pasti ada hal baik yang dilakukan, dan sebaik-baiknya manusia pasti juga ada kekurangannya. Iya. Gitu. Oke. Ya tapi saya percaya tokoh-tokoh yang tadi mungkin saya sebutkan 5 orang tersebut, termasuk juga Kang Emil dan siapapun juga berada di dalam posisi ini karena pasti sudah banyak hal baik yang dibuat, karena kalau nggak mungkin bisa diposisikan di tempat sampai hari ini. Saya gubernur 460 selama 4 tahun awards. Zaman wali kota 500, udah hampir 900-an kan. Itu kan 900-an perubahan. It's not perfect ya, saya bukan orang sempurna, tapi saya bukan orang malas, poin saya begitu. Dalam membawa perubahan kadang gagal Mbak, kadang gagal, kadang tidak sempurna gitu kan. Biasalah. Tapi yang penting saya meyakini, saya bukan pemalas kan gitu ya. Saya tidak membohongi publik, saya bekerja, bahwa hasilnya tidak memuaskan, atau sangat memuaskan, atau kurang, ya kadang-kadang proses nggak mudah. Contoh ya, tiap bulan November saya di demo buruh, upah kan. Oh ya, oke. Kenaikan upah itu bulan November. Setiap tahun. Setiap tahun. Udah 9 tahun di demo, tiap bulan November. Saya hitung tuh upah itu secara ilmiah, itu contoh. Berapa sih yang paling pas? Tidak mengganggu makroekonomi, tapi juga cocok buat buruh. Saya putuskan ya, X rupiah, tetap aja di demo. Kata buruh terlalu kecil, terus digugat oleh pengusaha, kata pengusaha terlalu besar. Nah itu contoh ya. Jadi tidak setiap keputusan itu memuaskan oleh perspektif masing-masing. Padahal kunci kepemimpinan adalah kalau sudah diputuskan, firm menjaga keputusan itu. Bahwa keputusan itu tidak bisa memuaskan 100%, itulah demokrasi. Gitu. Makanya jangan baper kalau dikritik, dibully, biasa aja. Yang penting tadi, kamu malas nggak? Kamu keputusannya melanggar aturan nggak? Melanggar etika nggak? Kan? Kalau nggak, move on aja. Hidup di era medsos hari ini ya, kerja diomongin. Nggak kerja juga diomongin, tuh. Mending kerja aja, sama-sama diomongin, tapi kalau kerja ada hasilnya. Setuju. Daripada udah diomongin nggak ada hasil. Setuju. Setuju. Tapi itu benar sih, karena kan kita nggak bisa mengendalikan apa kata orang ya. Kita kerja diomongin, nggak kerja diomongin. Kita senyum diomongin, nggak senyum juga diomongin. Jadi ya kan? Kerja dan senyum. Yang penting kerja dan senyum. Karena diomongin tapi ada hasil. Amin, amin. Pagi ini sebelum ketemu Kang Emil, kebetulan saya ngecek Instagramnya Kang Emil. Terus tiba-tiba ada sebuah postnya Kang Emil lagi naik motor Vespa warna kuning. Iya, Arkana. Dan terus begitu captionnya on the way. Apakah kendaraan berwarna kuning ini yang akan membawa Kang Emil on the way sampai ke tujuan? Nah, dalam politik semua itu tafsir. Jadi politik itu apa? Salah satu definisi ya. Salah satu definisi politik itu adalah tafsir, menafsir. Kan tadi
Diem ditafsir, Iya. gerak ditafsir. Pakai baju ini ditafsir, saya ganti kuning ditafsir. Iya. Naik Vespa kuning ditafsir kan? Iya. Karena ya saya Vespa cuma punya satu, warnanya kuning. Hmm. Kebetulan perpolitikan ada pertanyaan, Bapak mau masuk partai mana kan begitu. Ya arahnya memang seperti warna Vespa itu kira-kira. Oke. Jadi saya lucu-lucuan aja mengedukasi masyarakat jangan terlalu serius gitu ya. Segala urusan tuh formal gitu. Oke. Kebetulan sambil ngasuh anak kan. Iya. Kenapa? Karena anak is the most important client. Mary punya klien banyak. Saya dulu arsitek. Saya bilang klien paling nomor 1 tuh anak. Dia butuh waktu kita. Kan kita ngasih waktu buat klien kan. Iya. Bikin project lah, apalah, apa sibuk, lupa anak. Nggak bisa. Anak itu klien nomor 1. Makanya saya kalau udah ketemu Arkana misalnya, saya drop semua urusan. Dia butuh saya. Mau ngapain juga saya drop dulu. Salah satu favorit dia itu jalan-jalan naik motor. Itu rutinitas. Suatu hari kan dia gede, momen itu hilang. Iya. Karena waktu nggak bisa dibalikin lagi. Betul. Kebetulan bisa saya rekam momen-momen itu kan di era medsos kan. Iya. Sehingga kalau saya kangen ke Arkana dari sejak hari pertamanya sampai hari ini kan saya ada rekaman. Gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Tapi berarti kuning itu maksudnya itu. Kuning itu maksudnya itu. Oke. Tapi benar dong, itu berarti kendaraan yang dipilih oleh Kang Emil untuk jalan-jalan on the way menyampai satu tujuan gitu ya.